seperti yang tertulis di caption, judulnya adalah How You React. Bukan main dengan Glenn. Karena habis sekolah di Australia, kurang bahasa Inggris terus. Nah ini, apa yang saya belajar, bahasa Inggris saya ajarkan juga, sama-sama kita belajar. Firman Tuhan juga kita pelajari bersama. Bapak Gembala pun walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menjadi penginjil, menjadi gembala, tetap harus belajar firman Tuhan, baru sampaikan firman Tuhan. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang cuma karena bisa dia lakukan, cuma karena bisa saya lakukan. Harus belajar, dan belajar. Amin. Amin. Sama-sama dulu katakan, how you react. How you react. Kita lihat itu opa dari sini, dapat lihat itu opa ya. Dia bilang, aduh Glenn, kita tidak bisa bilang itu. Bilang lagi sama-sama, how you react. How you react. Sama-sama dulu kita buka di dalam Yesaya 55. Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya 55. Maafkan saya salah buka saudara-saudara. Markus 5 ayat 28. Ini sedangkan so belajar masih begini. Masih salah-salah, apalagi nggak belajar. Markus 5 ayatnya yang ke-28. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab katanya, asal berjamaah saja rupanya, aku akan sembuh. Saya minta untuk setiap wanita membacakan ayat ini, yang di rumah dan yang di dalam gereja ini. 2, 3. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan. Saya mau tanya kepada setiap kita, perkataan apa yang dikatakan ini? Kalimat apakah kalimat ini? Iman. Perkataan iman. Amin. Yes, itu benar. Tapi pertanyaannya lagi, perkataan iman yang besar bagaimanakah yang dikatakan di kalimat ini? Kadang kita cuma baca, oke, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Sebab katanya, sebab kata siapa ini? Kalau kita melihat ke atas, di sini dikatakan ada seorang perempuan yang menderita pendarahan. Dalam bahasa aslinya dikatakan seperti itu. Kalau di Alkitab kita bahasa Indonesia hanya dikatakan ada seorang perempuan. Tapi kalau di bahasa aslinya dikatakan dia adalah seorang perempuan yang sangat menderita karena sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan, coba dulu kita bayangkan. Waktu 12 tahun itu bukan waktu yang pendek. Di Alkitab bahasa Inggris dikatakan she was suffered for 12 years. Selama 12 tahun dia menderita penyakit ini. Selama 12 tahun itu waktu yang sangat panjang. Kita saja corona ini baru 2 bulan, so rasa siksa sekali. Sudah rasa menderita sekali. Betul. Pekerjaan tidak seperti bekerja seperti biasanya. Usaha tidak seperti kemarin-kemarin. Toko tidak ramai seperti hari-hari yang lalu. Tapi di sini dia menderita selama 12 tahun. Iya. 12 years. Bukan 12 hari, bukan macam orang corona baru 2 bulan, bukan. 12 tahun, waktu yang sangat panjang. Di Alkitab dia katakan dia menderita penyakit ini, menderita. Iya. Suffer. Orang sekarang corona memang agak sedikit menderita, masih makin enak. Yang lain masih bisa olahraga.
Masih di rumah masih ada yang so beli itu apa namanya? Untuk oven, untuk baking roti. Masih bisa jual makanan untuk mendapatkan pundi-pundi di rumah. Tapi itu pun sudah terasa siksa. Aduh, sudah berkurang ini pemasukan. Aduh, sudah berkurang lagi. Belum lagi istri minta ini, belum lagi anak-anak minta itu. Untung ini corona, jadi bisa kasih pengertian. Nah, sayang, ini kan lagi corona. Jadi papi lagi sedikit uang, sedikit kekurangan uang. Jadi sabar dulu ya sampai habis corona. Iya, masih bagus. Nah, perempuan ini 12 tahun menderita pendarahan. Yes. Coba saya baca di ayatnya yang ke-25, kita naik sedikit. Mulai ayat 24, Markus 5. Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Di bahasa aslinya dikatakan perempuan yang penderita pendarahan. Nah, 12 tahun dia di sini menderita pendarahan. Dia dengar di ayat selanjutnya dikatakan dia mendengar kalau ada Yesus datang. Ini di daerah Kapernaum. Nah, ada Yesus dia dengar, oh Yesus itu. Saya sudah mendengar berita tentang Yesus. Saya sudah mendengar cerita tentang Yesus, kata perempuan ini. Jadi dia langsung kayak dia ada attention untuk, oh itu Yesus. Oke, sampai situ dulu. Sekarang saya mau tanya untuk setiap kita jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapa saja yang mendengarkan hal ini? Ketika kita tahu itu Yesus, apa reaksimu? Ketika kita mendengar Yesus memberikan, membuat mukjizat, apa reaksimu? Ketika kita mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang, kita mendengarkan kesaksian dari jemaat Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan, apa reaksimu? Yesus. Ini dia yang saya mau sampaikan hari ini. How you react when you know that's Jesus, when you saw that Jesus. Kadang dari kita jemaat Tuhan gak usah ditutup-tutupi, karena sudah sering ke gereja, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di gereja terus, ada jadwal ibadah terus, dia ikut terus semua sampai hari Minggu. Akhirnya kebanyakan ada yang merasa biasa-biasa saja. Oh, ke gereja itu hanya kewajiban. Ke gereja itu hanya ya karena memang jadwal. Kan saya tinggal di sini. Kalau saya tidak ke gereja, apa kata orang? Kewajiban yang harus saya lakukan karena supaya kelihatan bagus di depan orang. Tapi dia lupa kalau sebenarnya datang ke gereja itu bukan gereja. Saya ulang-ulang katakan di tempat ini, kita itu bukan ke gereja, tapi kita pergi ke tempat beribadah untuk beribadah. Ada perbedaan antara saya mau ke gereja dan saya mau ke ibadah. Kalau kita mau ke gereja, itu hanya bangunannya saja, gedung gereja. Tapi kalau kita mau ke gereja untuk beribadah, artinya di dalam ibadah ada pujian, penyembahan, dan doa. Amin, haleluya. Itu bedanya. Jadi kadang saya tidak heran kalau orang bilang, kita mau pergi gereja dulu ya Rabu-Rabu, mau buat ibadah hari Minggu. Bukan, salah. Ganti kalimat itu. Saya mau ke ibadah. Amin. Saya mau pergi beribadah, itu yang benar. Haleluya. Arti dari ibadahnya saya katakan tadi ada 3 ini, pujian, penyembahan, dan doa. Kalau Anda datang ke gereja cuma datang baku dapat dengan orang lain di dalam gereja, pamer, ini kita pakai baju baru, ini kita pakai parfum baru, dan gosip saja dalam gereja. Apalagi sementara firman Tuhan cuma main HP. Pulang ke sana firman Tuhan dia tahu sama sekali. Yang ditanya lagu pertama apa? Kita selupa. Lagu semua firman apa? Aduh, kita selupa. Apalagi mau tanya itu firman.
bagaimana reaksi kita? Oh ya, saya lupa katakan. Saya lupa kasih tahu. React itu bahasa Inggris artinya reaksi. Oke? Reaksi. Apa reaksi? Apa reaksimu? Atau bagaimana engkau bereaksi? Saya mengambil contoh dari perempuan yang sakit pendarahan ini karena perkataan imannya ini. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amen. Dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Tapi karena saya suka belajar firman Tuhan ini, saya suka mencari dalam bahasa ini, dan bahasa ini. Dalam bahasa Inggris saja, kalau kita bahasa Inggris, saya mempelajari 5 Alkitab bahasa Inggris untuk ayat ini. Dan akhirnya saya dapatkan satu seperti ini. Bunyinya seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan sebab katanya. Di bahasa Inggris, oke, coba saya buka di dalam King James, itu dikatakan for she said. Atau juga sama artinya sebab katanya. Itu artinya. Coba saya buka lagi di Alkitab yang lain, bahasa Inggris, dikatakan begini. Because she had been saying. Sama juga artinya. Sebab perempuan ini sudah mengatakan, artinya ini. Nah, ada satu Alkitab ayat yang mengartikan seperti ini. Instead of because she saying, itu dikatakan seperti ini. Because she thought. Because she thought. Bukan sebab katanya, tetapi sebab pemikirannya. Oke? Bedanya di situ. Sebab pemikirannya, thought ini kata lampau dari think. Macam kita bisa I'm thinking like it. Nah, thought ini saya suka ambil dari sini. Because she thought. Sebab dia berpikir, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amen. Nah, dari sini kita mulai. Thought, pemikiran, akan membawa kita kepada tindakan. Yes. Bukan perkataan yang membawa kita kepada tindakan. Kadang mulut hanya kata-kata saja. Tetapi dari sini, Yes. dari pemikiran kita, dari thought kita, dari thinking kita, apa yang kita thinking, apa yang kita pikirkan, what we've been thinking of, itu yang akan membuat kita melakukan tindakan. Thought akan membawa kita kepada react. Iya. Tapi jangan kebanyakan dipikir. Kebanyakan dari kita itu kebanyakan cuma di otak saja. Dipikir-pikir terus, tapi tidak ada tindakan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sebagai orang Kristen, umat-umat Tuhan, orang percaya ini yang harus kita lakukan. When we thinking of that, we have to react to that. Di saat kita memikirkan hal-hal itu, di saat itu juga kita harus mengambil tindakan untuk melakukan apa yang baik. Seperti perempuan ini, ketika dia berpikir, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amen. Lihat apa yang dia lakukan. Ayat selanjutnya. Ayat 26. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amen. Saya mungkin agak sedikit pelan-pelan, mungkin agak lama hari ini ya, Pak Kamala, minta maaf ini. Ketika kita berpikir, kita lakukan, kita mendapatkan apa yang kita pikirkan. Yes.
ketika kita memikir kesembuhan itu dari Tuhan dan kita mengambil tindakan untuk berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, maka kita mendapat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Itu dia how you react. Dan pertanyaannya lagi, ketika kita mendapat kesembuhan dari Tuhan, ketika kita mendapat mujizat dari Tuhan, ketika kita mendapat pertolongan dari Tuhan, what you react? Apalagi reaksimu? Apalagi yang kau lakukan? Kebanyakan dari kita ketika mendapat kesembuhan, oh terima kasih Tuhan, habis itu hilang. Habis itu sudah tahu di mana. Oke? Ketika waktu itu, saya mau jelaskan sedikit. Kalau di ayat sebelumnya lagi, di sini cerita tentang perempuan pendarahan ini satu dengan cerita tentang Yairus, anak Yairus yang dibangkitkan. Nah, bedanya antara Yairus dan perempuan pendarahan ini adalah seperti ini. Ketika Tuhan Yesus telah menyeberang dari danau dan sampai ke daratan di daerah Kapernaum, dikatakan di ayat sebelumnya, kepala rumah ibadat yaitu Yairus datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Oke? Ketika Yesus sampai di daratan, Yairus datang menghampiri Yesus untuk meminta kesembuhan anaknya. Bedanya sama perempuan ini, ada banyak perkumpulan orang. Ketika Yesus datang, ada banyak orang berkerumun, dan perempuan ini adalah salah satu dari kerumunan tersebut. Bedanya ini, Yairus datang langsung menghampiri Yesus untuk mendapatkan mujizat. Perempuan ini hanyalah sekumpulan orang yang sebenarnya tidak mendapat perhatian Yesus. Oke? Yang sebenarnya tidak mendapat visual dari Tuhan. Siapa dia? Tuhan Yesus sudah tahu. Beda dengan Yairus. Langsung datang ke muka Yesus. Oh, jadi Tuhan tahu. Yesus tahu. Oke, aku akan memberikan kesembuhan untuk anakmu. Aku akan berdoa untuk anakmu. Tapi ada satu perempuan yang enggak tahu dari mana. Di perkumpulan itu tiba-tiba dia mempunyai pemikiran dan memperkatakan perkataan iman seperti ini, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dari kerumunan banyak orang itu, dia Moses coba sini. Dari kerumunan banyak orang, berdiri sini. Dari kerumunan, anggap ini bukan banyak orang di sini, anggap ini Yesus. Saya perempuan itu. Dari kerumunan banyak orang, perempuan ini dikatakan diam-diam seperti penyelinap di banyak orang, mendekati Yesus dan hanya pegang jubahnya. Perasaan? Coba kalau saya pegang ini, berat? Enggak kan? Oke, terima kasih. Dia dari belakang hanya memegang jubahnya. Nanti saya jelaskan jubah apa yang dia pegang. Dia hanya dari belakang seperti menyelinap memegang pin. Imannya itu, pemikiran imannya itu, dan perkataan imannya itu yang menyembuhkan. Dia hanya pegang belakang bajunya, dari belakang bajunya Yesus, jubahnya Yesus, dan dia menjadi sembuh. Dan dikatakan seketika itu juga pendarahannya itu menjadi berhenti dan dia menjadi sembuh. Haleluya. Luar biasa. Hanya dari orang yang tidak mendapat perhatian Tuhan, tetapi ketika dia melakukan tindakan, dia mendapat perhatian dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita mengambil tindakan, maka itu sama dengan kita menarik perhatiannya Tuhan. Ada banyak orang percaya yang tidak mendapat perhatian Tuhan karena mereka tidak benar-benar mencari Tuhan.
Sama seperti kerumunan orang banyak itu, mereka tahu itu Yesus. Tapi mereka hanya mau menjadi penonton saja. Dan tidak mau mengambil tindakan untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan. Hah? Ketika perempuan itu sudah memegang jubahnya, atau lebih detailnya, ujung jubah Yesus. Ujung jubah, kalau jubah itu cuma seperti benang, bukan benang, rajutan, benang ya, rajutan begitu agak panjang. Kalau orang sini bilang renda-renda. Cuma dibilang renda-renda itu, hanya ujung renda-renda itu yang dipegang oleh perempuan itu, maka dia menjadi sembuh. Ketika dia memegang ujungnya itu, saya tadi pegang Moses, bajunya cuma sedikit. Saya tanya, berasa tidak? Bilang tidak. Tetapi Yesus pada saat itu, ketika dipegang ujung jubahnya saja yang mestinya tidak berasa sama sekali, tiba-tiba Yesus berhenti dan dia tanya, "Who has touched me?" Siapa yang memegang saya? Siapa yang koreba kita? Haleluya. Siapa yang memegang saya? Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang saya bilang, how you react. Tindakan kita mendatangkan perhatian Tuhan. Amin. Ketika dipegang, yang mestinya tidak berasa, tapi dia katakan, "Who has touched me? Who has touched my clothes?" Haleluya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sampai murid-murid dia bilang seperti ini, "Lah Tuhan, ini lagi banyak orang loh. Ini lagi di tengah-tengah kerumunan, ngapain Tuhan tanya siapa yang memegangku? Siapa yang memegangmu? Kan ini semua orang bisa memegang engkau. Mungkin kalau artis-artis Korea sekarang orang cubit-cubit ini. Tapi Tuhan bilang seperti ini,